Puji Tuhan, saudara kekasih dalam Tuhan. Ketika kita semakin dekat dengan Tuhan, maka yang pertama adalah kita akan makin menghormati Allah. Kita makin menghormati kesucian dan kekudusan-Nya, saudaraku. Kita tidak mungkin lagi mau berbuat salah dengan sengaja. Kita lebih baik memilih mati daripada kita melukai perasaan Tuhan. Kalau orang makin dekat dengan Tuhan, dia akan mencium kesucian Allah, kekudusan Allah. Dan orang akan mencium kesucian dan kekudusan kita setiap hari. Kecuali orang itu tidak tulus, dia penuh dengan berbagai motivasi, dia tidak akan mencium itu. Tapi orang yang sungguh-sungguh, saudara, menghormati Allah dan memilih untuk hidup suci, hidup kudus, dia akan mencium kesucian Allah. Tidak mungkin dia tidak menghormati Allah. Dia bukan hanya menghormati Allah pada waktu sedang melayani pekerjaan Tuhan di gereja atau di persekutuan, tapi dimanapun saudara, dia akan menjaga integritas untuk menghormati Allah yang Maha Agung dan Maha Tinggi. Hidupnya pasti memancarkan kemuliaan Allah. Seperti Yesus yang menghormati Bapa, Elohim Yahweh, yang pada akhirnya dia memancarkan kemuliaan Bapa. Demikian pula kalau kita menghormati Tuhan Yesus dengan seluruh filosofi hidupnya, kita akan memancarkan kemuliaan Kristus. Itu pasti akan kecium, saudaraku. Tercium saat kita bekerja, tercium saat kita bercakap-cakap di ruangan makan, di ruangan kerja, saat kita di kendaraan. Itu akan tercium apa yang kita percakapkan, apa yang kita perbincangkan. Kalau orang tidak sungguh-sungguh, saudara, mengejar kekudusan hidup dan tidak menghormati Allah secara pantas, dia akan tersingkir dari hadapan. Dia tidak akan nyaman. Dia akan memandang orang ini membahayakan, bahkan mengancam. Oleh sebab itu, saudara, kita harus benar-benar menghormati Allah, menjaga kesucian hidup dimanapun kita berada. Sama seperti Sadrak, Mesak, Abednego ketika ada di pembuangan. Mereka menghormati Allah dengan tidak menyentuh sesuatu yang najis, apalagi dengan bertalian dengan penyembahan berhala. Mereka memilih lebih baik mati daripada tidak menghormati Allah. Ini penting, saudaraku. Itu yang pertama. Yang kedua, saudaraku, semakin kita dekat dengan Tuhan, kita makin takut berbuat dosa. Tidak mungkin kita berbuat dosa, saudara. Makin takut. Kalau dulu terbiasa yang tidak jujur, tapi ketika kita benar-benar makin dekat dengan Allah, makin melekat dengan Dia, kita makin tulus, makin jujur. Ya katakan ya, tidak katakan tidak.
setan akan berusaha, saudaraku, membuat kita, saudara, melupakan Tuhan. Caranya itu sangat licik. Saudara tidak menolak Tuhan, tapi bisa-bisa melupakan Tuhan, saudara. Karena berbagai tontonan yang kita lihat, gadget yang kita punya di tangan ini bisa membuat seseorang melupakan Tuhan. Dia tidak menolak Tuhan, tapi dia bisa melupakan Tuhan. Makanya iblis memberikan hiburan-hiburan, keindahan dunia, segala kesenangan dan kenikmatan. Untuk apa? Supaya seseorang melupakan Tuhan. Makanya di sekolah saya, saudara, yang sekolah yang dipercayakan oleh Bapak Eras kepada saya, di mana dia menyerahkan sekolah ini, saya akan membuat semua para mentor harus berdoa. Jadi setiap ada jam-jam khusus. Misalnya ada 3-4 orang harus berdoa dari jam 12 sampai jam 1. Bergantian begitu setiap hari. Kalau tidak, sekolah ini tidak akan rohani. Tidak akan rohani. Kalau enggak, itu hanya memindahkan ilmu yang tidak beda dengan sekolah-sekolah pada umumnya. Iya, saudara. Apa bedanya? Sekolah ini diadakan supaya semua orang jadi, anak-anak kita menjadi rohani. Karena saya bukan pemain baru dalam dunia pelayanan. Termasuk saya di gereja, saya tahu kapan saya rohani, kapan tidak rohani. Dan saya tahu ketika kita jarang berdoa, itu tidak akan mungkin rohani. Maka tidak heran pelayan-pelayan gereja lebih mudah mengatur jemaat daripada pelayan gereja loh, saudara. Saya bergaul dengan banyak pendeta dan saya melihat lebih mudah mengatur jemaat daripada pelayan pendeta, saudara. Wah, saya pendeta, saya tahu, saudara. Sombong-sombongnya, luar biasa, saudara. Karena saya lihat diri saya sendiri. Kalau saya miskin perjumpaan dengan Tuhan, kelihatan kesombongannya, tidak mau rendah hati, tidak menghormati, itu kelihatan. Termasuk sekolah tinggi teologi. Kalau tidak ada ruangan doa khusus di kampus, kampus itu tidak mungkin rohani. Walaupun yang dipercakapkan Tuhan setiap hari di ruang perpustakaan atau di ruang kuliah, tidak mungkin rohani. Dan akhirnya meluluskan mahasiswa yang tidak takut akan Allah, yang akhirnya menjadi batu sandungan. Pelayanan hanya penuh dengan berbagai motivasi yang tidak patut untuk dilakukan. Sekolah hanya berbicara tentang Tuhan, berbicara tentang iblis. Dia pikir ini iblis kecoa yang bisa dibicarakan di dalam kelas. Tapi si pembicara itu pun miskin perjumpaan dengan Allah. Ini saya terapkan, saudara. Saya mau terapkan mulai hari ini, saudara. Kalau tidak, saudara, sekolah kita jadi batu sandungan. Bukan menjadi batu penjuru. Bukan menjadi batu sentuhan, tapi menjadi suatu sandungan bagi orang lain. Kita kalau makin dekat, makin melekat dengan Tuhan, orang akan mencium keharuman. Ketulusan kita melayani jiwa-jiwa, bagaimana mau menyelamatkan, apapun kita akan korbankan dan tidak akan berhitung sama sekali.
Bahkan kalau kita mau makan-makan di rumah mau makan minum kopi di kafe, kita memikirkan kenapa ini yang kita konsumsi ini kita tidak gunakan untuk kepentingan pekerjaan Tuhan. Rasanya kita rasa pelit untuk membeli sesuatu untuk kepuasan dahaga leher ini, saudara, yang hanya 10 senti. Kita pelit di situ rasanya. Tapi kita mau menghaburkan uang kita untuk pekerjaan Tuhan yang besar. Tapi kalau orang tidak bergaul dengan Allah, dia tidak mungkin memiliki perasaan Tuhan. Yang ada mencari keuntungan. Bahkan ketika bekerja, itu hanya sekedar profesi. Melayani hanya profesi. Ayo saudara, kita seriuslah dengan Tuhan. Jangan main-main, saudara. Allah itu hidup. Suatu hari nanti akan terbongkar. Bersyukur kalau dibongkar sejak masih di bumi. Tapi kalau nanti terbongkar ketika di hadapan kekekalan mengerikan itu, saudara. Saya pun takut menghadapi realitas kekekalan. Makanya saudara, saya beritahu, jumpai Allah saudara setiap hari. Kalau saudara datang ke sekolah kita ya di SMTK Rehoboth, kemarin saya sudah pasang karpet. Satu ruangan khusus menjadi ruangan doa. Kalau ada mentor tidak mau ikut berdoa, jangan mengajar di situ. Saya cari mentor yang lain. Saya strict, ini kepercayaan sekolah ini luar biasa. Dan Rehoboth Foundation, orang-orang yang membantu di dalamnya, saya harus menghormati setiap rupiah yang mereka berikan. Rehoboth Foundation yang didirikan oleh Pak Eras. Ya. Dan termasuk uang saya yang saya taruh. Orang tidak tahu. Saya masih ada tukang yang saya pakai, masih finishing yang uang saya keluarkan. Orang tidak tahu itu, saudara. Tidak masuk di rap. Biasa kalau ada pembangunan, ada rap yang kita ajukan. Saya tidak mau memberatkan. Kalau saya masih bisa, saya buat. Saya bantu sekolah. Ya. Harus meninggalkan jejak. Kan tidak selamanya saya harus menjadi kepala sekolah di situ. Kan saya mengurus jemaat, saya harus mengurus gereja-gereja cabang. Yang saya rintis, saya bangun. Iya, saya harus bekerja keras untuk menopang pekerjaan Tuhan. Kalau saya malas berkhotbah, saya malas berdoa, saya malas tidak memimpin doa pagi, bagaimana pelayanan kita diberkati Tuhan? Tidak akan mungkin. Ya saudara-saudara, ayo kita sama-sama bareng-bareng menjadi anggur yang tercurah dan menjadi roti yang terpecah. Tidak akan rugi, saudaraku. Anda tidak akan menyesal setiap rupiah yang kau berikan kepada Tuhan. Saya tidak sedang menggalang dana ini, saudara. Tapi saya mau menunjukkan bagaimana sikap hormat kita kepada Tuhan. Engkau lebih senang minum kopi di kafe untuk kepuasan sesaat daripada kau memikirkan pekerjaan Tuhan. Orang-orang begini ya saudara tidak akan layak duduk bersama-sama dengan Tuhan. Karena tidak mau menderita dengan Tuhan. Tapi orang-orang yang rela kehilangan nyawa bersama-sama dengan Dia akan mendapatkan nyawa baru di kerajaan Bapa. Ini menjadi pesan Tuhan bagi kita sekalian. Amin.